Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Hasanah. Saya mahasiswa S2 Uniska, Prodi Administrasi Pendidikan, kelas Banjarmasin E atau Tanah Bumbu. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi kepemimpinan manajer dalam pengelola konflik. Tentu semua kita akan menghadapi konflik dalam sebuah kepemimpinan. Konflik itu adalah hal yang umum terjadi dalam organisasi, namun dengan kepemimpinan yang efektif, manajer dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Memahami penyebab konflik dalam organisasi. Salah satunya sering terjadi yaitu perbedaan persepsi. Ketika individu memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu situasi, hal ini dapat menyebabkan sebuah konflik. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti uang atau waktu dapat memicu konflik. Yang ketiga adalah perbedaan kepribadian. Gaya komunikasi dan interaksi yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Dan yang keempat adalah kurangnya komunikasi. Miskomunikasi atau kurangnya transparansi dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Nah, maka itu peran pemimpin dalam mencegah dan menyelesaikan konflik itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, promosikan komunikasi yang terbuka. Artinya, dorongan anggota tim untuk berbagi pemikiran dan perasaan dengan jelas dan sopan. Yang kedua, budayakan respek dan empati. Ingatkan semua orang untuk menghargai perspektif orang lain dan menunjukkan empati. Yang ketiga, tetapkan batasan dan ekspektasi. Atur aturan dan harapan yang jelas untuk semua anggota tim untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang keempat adalah mediasi dan penyelesaian konflik. Tawarkan diri untuk membantu menyelesaikan konflik dengan adil dan tidak memihak. Berikutnya adalah strategi manajer dalam mengendalikan stres kerja pegawai. Nah, dorong keseimbangan kerja dan kehidupan. Ingatkan kepada rekan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Yang kedua, sediakan dukungan dan pelatihan. Berikan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan rekan kerja untuk mengatasi stres. Yang ketiga adalah promosikan lingkungan kerja yang positif. Budayakan suasana kerja yang positif dan saling mendukung. Yang keempat adalah berikan pengakuan dan apresiasi. Apresiasi prestasi rekan kerja dan berikan penghargaan untuk motivasi. Selanjutnya, membangun komunikasi efektif untuk mengatasi konflik. Salah satunya yaitu mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh dan pahami perspektif orang lain. Yang kedua, hormati perbedaan. Akui bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang ketiga, tunjukkan empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan persepsi orang lain. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah menciptakan iklim organisasi yang kondusif. 1. Membangun kepercayaan. Jadilah pemimpin yang jujur, transparan, dan dapat diandalkan. Yang kedua, membangun rasa hormat. Perlakukan semua orang dengan hormat dan penghargaan. Yang ketiga, membangun keadilan. Pastikan semua orang diperlakukan secara adil dan setara. Dan yang keempat adalah membangun kolaborasi. Dorong anggota tim untuk bekerja sama dan saling mendukung. Kemudian, kompetisi manajerial
dalam mengelola konflik. Ada beberapa tahapan, yaitu 4. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Yang kedua, keterampilan negosiasi. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan dan rekomendasi bagi manajer atau pemimpin. Yang pertama adalah mencegah konflik yang dengan cara mengidentifikasi dan tangani masalah potensial sebelum mereka berkembang. Yang kedua, menangani konflik. Selesaikan konflik secara cepat dan adil. Yang ketiga, yaitu belajar dari konflik. Gunakan konflik sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang agar kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa season berikutnya.